Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Karisma. Saya dari program studi Manajemen Pemasaran Internasional semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan atau melaksanakan perintah dari Microsoft Excel. Di sini yang pertama, perintah pada sheet yang modulus. Ini cara mencari sisa pembagi itu menggunakan rumus sama dengan modulus atau mod. Kita klik angkanya, koma, klik angka pembaginya, enter. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Maka yang didapatkan hasilnya 2, 2, dan 5. Ya, sheet kedua, ini kita menggunakan rumus SQRT untuk mencari perintah akar pangkat, yaitu sama dengan SQRT. Kita klik datanya, kemudian enter. Ini kita tarik ke bawah dan hasilnya menjadi 8, 11, dan 9,94987431. Yang selanjutnya di sheet ini basic, kita menggunakan yang untuk angka tertinggi itu kita menggunakan rumus sama dengan max. Kita blok semua datanya, kemudian kita enter. Yang di sini dengan perintah angka terendah kita menggunakan rumus sama dengan min. Kita klik 2 kali, kemudian blok semua datanya, kemudian enter. Yang untuk mencari perintah dengan angka rata-rata itu kita menggunakan rumus sama dengan average. Kita klik datanya dan kita enter. Untuk yang perintah nilai tengah itu kita menggunakan rumus sama dengan median. Klik 2 kali, kemudian kita blok datanya, kemudian enter. Selanjutnya di sheet yang keempat itu ada count. Untuk kita mencari jumlah data ini kita menggunakan rumus sama dengan count. Kita blok semua datanya, kemudian enter. Nah, kalau untuk mencari data dari angka dan huruf itu kita gunakan rumus count. Kita blok datanya, kemudian kita enter. Nah, di sini kan ada perintah untuk menjumlahkan karyawan dengan gaji di atas 5 juta. Kita harus ubah dulu di sini formatnya menjadi rupiah Indonesia. Kita pilih accounting, kemudian kita pilih ke rupiah Indonesia. Kemudian untuk mencari jumlah karyawan dengan gaji di atas 5 juta itu kita menggunakan rumus sama dengan countif kita sorot semua gaji, kemudian kita kasih koma, kita kasih tanda petik, kemudian kita kasih tanda di atas atau tanda lebih dari, kemudian kita tulis 5 juta. Kemudian tanda petik,
dan tutup kurung, enter. 4. Terus yang selanjutnya kita gunakan rumus sama dengan count if, klik 2 kali, kita blok semua data gaji, kemudian koma, kemudian tanda petik, kita beri tanda kurang dari 6 juta, kita kasih tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari jumlah karyawan dengan gaji di atas 5 juta, kita menggunakan rumus sama dengan count if, kita blok semua data gaji, kemudian kita kasih koma, kita kasih tanda petik, kemudian kita beri tanda lebih dari atau di atas dari 5 juta, kemudian kita beri tanda tutup kurung, kita enter. Kemudian untuk mencari jumlah karyawan dengan gaji di atas 5 juta itu kita menggunakan rumus count if, kita klik 2 kali, kemudian kita blok semua data gaji, kemudian koma, kemudian kasih tanda petik, tanda lebih dari atau di atas 5 juta, kemudian kita beri tanda petik lagi, kemudian kita beri tanda tutup kurung, kemudian enter. Yang selanjutnya itu jumlah karyawan dengan gaji di atas 6 juta, itu sama seperti tadi, kita cari rumus count if, kita blok data gaji, kita kasih tanda koma, tanda petik, tanda lebih dari 6 juta, bisa kasih tanda petik dan tanda tutup kurung. Kemudian yang di sini kita masukkan rumus count if, kita sorot semua data gaji, kasih tanda koma, tanda petik, kemudian kita tulis 5 juta, kita kasih tanda petik, kita kasih tanda tutup kurung, enter. Nah, yang selanjutnya di sini ada sheet kelima tentang lookup. Di sini kita menentukan harga menggunakan rumus sama dengan lookup, klik 2 kali, kita blok paket A, kemudian koma, kemudian kita sorot semua data di sini, koma, 2, koma, kita pilih false dan enter. Yang selanjutnya sama dengan lookup, klik 2 kali, kita klik paket B, kemudian koma, kemudian kita sorot semua data di sini, kemudian koma, angka 2, koma, dan kita pilih false. Ini sama lookup, klik 2 kali, kita blok paket C, kemudian kita sorot data semua di sini, koma, 2, koma, false, enter. Yang kemudian sama dengan lookup, kita blok paket A, koma, sorot semua data di sini, koma, 2, koma, false, enter. Sama dengan lookup, klik paket B, koma, sorot semua datanya di sini, kemudian koma, 2, dan kita pilih false dan enter. Nah, jadi seperti itu untuk menggunakan rumus lookup. Selanjutnya di sheet ke-6 ini ada
cara menggunakan lookup ini untuk mencari data dengan tabel horizontal. Tabel dan data horizontal. Rumusnya sama seperti lookup, cuman di sini menggunakan lookup. Kita klik 2 kali, kita blok paket A, koma, kita sorot semua data di sini, kemudian koma 2, dan kita pilih false. Ini false untuk menentukan nilai sesungguhnya, dan enter. Yang selanjutnya sama, kita masukkan rumusnya, klik 2 kali, kita blok paket B, kemudian kita kasih koma, kita sorot semua data, koma 2, koma false, sama dengan lookup, klik 2 kali, klik paket B, koma, sorot semua data, koma 2, koma false, enter. Sini lookup, klik 2 kali, klik paket A, kemudian koma, kemudian sorot semua data, koma 2, koma false. Yang terakhir lookup, klik 2 kali, kemudian kita blok paket B, koma, kita sorot semua data horizontal, kemudian koma 2 dan koma lagi, kemudian kita pilih false dan enter. Nah, jadi seperti itu menggunakan rumus lookup pada Microsoft Excel. Dan selanjutnya di sini, di sheet ke-7 ini ada tentang sort and filter, dimana kalau kita ingin membuat sort itu, kita tinggal blok semua data, kemudian kita pilih ke format data di sini, kemudian kita pilih sort, kemudian di sini kolomnya kita pilih sort by harga, dan ordernya kita pilih small to large. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Dia dari 420, 450 dan seterusnya hingga nilai yang terbesar. Kalau ingin mencari nilai dari yang terbesar ke yang terkecil, kita tinggal pilih sort lagi, kemudian kita pilih ke large to small. Dan dia akan berubah dari harga yang paling tinggi ke harga yang paling rendah. Nah, untuk yang filternya itu kita masuk ke data, kemudian kita pilih filter, kita pilih data, kemudian kita pilih filter. Nah, di sini kita pilih yang warna, kemudian kita mau membuat warna hitam dan ungu saja. Hitam dan ungu. Maka dia akan memunculkan warna ungu dan hitam saja. Untuk membalikannya, kita pilih ini dan kita pilih select all, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi seperti itu menggunakan sort and filter. Nah, kemudian di sheet yang subtotal ini kita mau mencari semua totalnya. Di sini kita mencari jumlah total dari produk A ke produk C, itu kita menggunakan rumus sum. Kita blok semua, kemudian kita enter. Sum, blok, enter. Dengan sum, kita blok, enter. Terakhir.
Kalau untuk mencari total dari subtotal itu kita blok semua datanya, kemudian kita ke format data, ke subtotal, kita oke. Untuk mencari total ini kita menggunakan rumus sum. Jadi seluruhnya totalnya ada 22 juta. Nah, jadi seperti itu. Yang sheet selanjutnya itu bagaimana menggunakan perintah chart. Kita blok semuanya datanya, kemudian kita ke menu insert, kemudian kita ke recommended chart, kita pilih yang bulat, kemudian kita pilih yang 2 dimensi P ini. Nah, di sini kan belum tertera angkanya, maka kita pilih di tanda ini, kemudian kita pilih data label. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ini ada laporan laba rugi, laporan live nih. Kita masukkan dulu jumlahnya, sum, kita klik penjualan, koma, nih, yang beban produksi itu kita masukkan sum, kemudian kita pilih yang beban produksi, kemudian kita enter sum, kita pilih yang laba kotor itu rumusnya sama dengan penjualan dikurang sum penjualan sum penjualan dikurang dengan beban produksi. Nah, di beban gaji ini rumusnya beban gaji ini kita masukkan angkanya dari nilai yang diketahui di sini. Jadi kita masukkan sum sama dengan kita pilih yang gaji, kemudian kita enter sum beban internet 1 juta, kita enter. Total biaya operasional itu ditambah, berarti sama dengan sum, kita klik beban gaji, koma, ditambah dengan beban internet. Untuk laba operasional atau laba bersih ini rumusnya laba kotor ditambah laba kotor dikurang dengan total biaya operasional. Sum, kita klik laba kotor, kemudian kita kurang dengan total laba operasional. Hasilnya 34.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.